Sore hari sepulang kerja Fiona langsung menuju apartemennya. Dia merasa tidak perlu menghubungi Dania dan Gunawan karena Joe dan Ron pasti sudah mengatakan tentang dia yang akan menginap di sini. Sementara itu sepulang kerja Davin langsung menemui ayah dan ibunya, tidak ingin menunggu lama untuk menyampaikan niatnya menikahi sang kekasih. "Kamu serius?" tanya Mutia dengan matanya yang mendelik. Sebagai seorang ibu tentu saja keinginan Davin itu sangat mengejutkan baginya. Menikah setelah lulus SMA saja rasanya masih terlalu cepat dan sekarang Davin malah meminta untuk menikahi Fiona sebelum dia lulus sekolah. Bagaimana Mutia tidak merasa terkejut? Namun Alteza merasa keinginan Davin itu adalah hal yang wajar. Sebagai seorang pria pasti ingin segera menikahi Fiona dan memiliki seutuhnya. Hanya saja Alteza pun masih cukup ragu, benarkah Davin sudah siap untuk membina rumah tangga? Karena sekali mengucapkan ijab kabul Davin tidak bisa mencabutnya lagi. "Aku serius Ma, sangat serius. Lagi pula meski tidak sekarang pasti nanti aku juga akan menikahkan. Jadi apa bedanya, aku ingin sekarang saja." Dan sudah, Mutia dan Alteza tak lagi bisa menahan keinginan sang anak. Malam itu pun Davin mengajak kedua orang tuanya untuk menemui Gunawan dan Dania. Gasian tidak ikut, karena malam ini dia sedang lembur. "Apa Fiona yang memaksamu untuk menikahi dia, Vin?" tanya Gunawan setelah Alteza menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke sini. Dania bahkan langsung menepuk lengan suaminya itu. "Bukan ya, malah aku yang memaksa dia untuk segera menikah." Malam itu juga kedua keluarga ini membicarakan tentang pernikahan Davin dan Fiona. Sudah disepakati bahwa hari Minggu besok adalah hari istimewa itu dan pernikahan akan dilaksanakan di rumah ini. Segala surat menyurat untuk pernikahan keduanya pun akan diurus oleh Alteza. Pernikahan ini benar-benar hanya dihadiri oleh para keluarga saja. Jam 10 malam, pembicaraan itu baru usai. Alteza, Mutia dan Davin pun pamit untuk pulang tapi di tengah perjalanan Davin membelokkan mobilnya menuju apartemen sang kekasih. "Ma, lihat anakmu, bukannya pulang dia malah menemui Fiona di apartemen, yang seperti itu harus segera dinikahkan," ucap Alteza. Dan Mutia hanya bisa menjawab dengan pasrah, "Iya Pak." Hampir setengah 11 malam, Davin baru sampai di apartemen. Dia dibuat terkejut saat melihat Fiona tertidur di sofa ruang tamu dengan tubuhnya yang meringkuk. Sudut bibir Davin terangkat membentuk sebuah senyuman, seperti inilah yang dia mau ketika dia nanti pulang bekerja, di rumah sudah ada seseorang yang menyambutnya. Meski tidak benar-benar disambut seperti ini, tapi sudah membuat Davin merasa sangat bahagia. Laki-laki remaja ini pun bersimpuh tepat di depan wajah Fiona yang terlelap. Wajah cantik yang membuatnya dimabuk kepayang, apalagi saat ini Fiona menggunakan baju kesukaannya saat sedang tidur, lingerie. "The real kucing nakal," gumam Davin dengan senyum di bibirnya, namun meski hanya sebuah gumaman tapi mampu membuat Fiona terusik. Fiona sedikit menggeliat dan mengerjapkan matanya untuk terbuka. Dan melihat Davin sudah ada di depan matanya. "Kamu sudah pulang? Lama sekali, aku kira kamu tidak jadi ke sini." Davin tidak menjawab, dia bangkit dan menggendong Fiona untuk masuk ke dalam kamar mereka. "Aku cuci muka dulu sebentar, tunggu," ucap Davin, setelah dia membaringkan sang kekasih di atas ranjang, bahkan menarik selimut untuk menutupi setengah tubuhnya. "Jangan lupa kencing sekalian." Iya." Fiona menunggu dengan senyum, dia tidur miring dan terus menatap pintu kamar mandi yang terbuka. Davin memang biasa seperti itu tiap kali dia masuk ke kamar mandi, pintunya pasti tidak akan pernah ditutup. Bahkan Fiona bisa mendengar dengan jelas aktivitas sang kekasih, saat sedang mandi, saat mencuci muka bahkan saat Davin kencing. Kalau pintunya ditutup berarti Davin pup. Membayangkan itu Fiona pun terkekeh pelan, namun dengan cepat tawanya dia kulum. Aku tidak menyangka bisa mencintai bocah jorok itu," ucap Fiona, dengan tubuhnya yang bergidik. "Siapa yang jorok?" tanya Davin yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar mandi. Fiona terkejut bahkan sampai memegangi dada. "Ih, ngagetin. Kamu bilang aku jorok?" "Iya." Davin menyeringai, dengan wajah mengerikannya itu dia mendekati ranjang dan naik. Fiona bahkan sampai dibuatnya takut. "Akan kutunjukkan jorok yang sesungguhnya." Setelah mengatakan itu Davin masuk ke dalam selimut. "Jahat," kesal Fiona. Dan Davin keluar dari dalam selimut dengan terkekeh. Lalu menarik tangan Fiona untuk ikut duduk di atas ranjang ini bersama dengannya. Davin hendak melepas cincin di jari manis tangan kanan Fiona hingga wanita cantik dengan cepat menahannya. "Kenapa dilepas? Apa orang tua kita tidak setuju kita menikah?" tanya Fiona dengan kedua matanya yang mulai sendu.
Tiba-tiba hatinya berdenyut terasa nyeri. Sudah dia duga ini semua akan terjadi, pasti kedua orang tua mereka akan terus menunda pernikahan hingga ia dan Davin sama-sama mengakhiri, restu yang kemarin diperoleh hanyalah bohong. Ish, pikiranmu jahat sekali, orang tua kita setuju kita menikah, minggu besok tanggal 30. Benarkah? Fiona memastikan, matanya tak lagi sendu, kini jadi berbinar mengisyaratkan kebahagiaan yang ia rasa di dalam hati. Iya. Lalu kenapa cincinnya mau dilepas? Karena itu milik Mama Mutia, kemarin aku mencurinya, sekarang aku sudah membelikanmu yang baru, benar-benar cincin dariku untukmu. Fiona terdiam, dengan wajahnya yang sedikit ditekuk. Entah harus bahagia atau marah. Pasalnya seharian ini Fiona terus menciumi cincin pemberian Davin tadi pagi. Siapa yang sangka jika ternyata cincin ini adalah milik Mama Mutia. Wajahnya cemberut Fiona memukul dada Davin, namun kemudian tangan itu digenggam oleh Davin, melepaskan cincinnya dan mulai memasang yang baru. Kekesalan Fiona hilang seketika, diganti dengan senyum yang kembali terbit. 2 hari lagi kita menikah, ucap Davin dan membuat senyum Fiona semakin lebar. Berarti sekarang boleh ya keluar di dalam, aku kangen, rengek Davin. Tidak jadi terharu, Fiona malah jadi tertawa keras. Bahkan dia harus bersusah payah untuk membuat tawanya mereda. Jangan, keluar di dalamnya untuk malam pertama kita. Masih lama. Pagi datang. Sayang, mukanya jangan gitu dong, kan besok kita nikah. Keluar sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, ucap Fiona. Sehari 5 kali. Sehari 10 kali juga nggak masalah, kalau sayang kuat, jawab Fiona, dia menggigit ujung bibirnya dan mengedipkan senelah mata dengan genit. Fiona sedang menggoda Davin. Laki-laki remaja ini tak jadi memakai baju sekolahnya, dia malah menyambar pinggang Fiona dan menjatuhkan ciuman. Akhirnya Davin datang terlambat ke sekolah, sementara Fiona hari ini memutuskan untuk tidak masuk kerja. Dia, Dania dan Mutia akan melakukan fitting baju pengantin untuk Fiona. Sebuah gaun sederhana yang akan digunakan Fiona untuk ijab kabulnya. Meski hanya pernikahan tanpa pesta, namun Fiona tetap ingin tampil sebaik mungkin di hari yang paling bersejarah di dalam hidupnya. Jam 10 pagi, Fiona, Dania dan Mutia mendatangi butik ternama di kota ini. Ketiga orang ini disambut dengan hangat, bahkan mereka disediakan ruang khusus untuk memilih gaun pernikahan. Sampai akhirnya Fiona menjatuhkan pilihannya pada gaun ini. Mutia dan Dania bahkan sampai terpana saat melihatnya, diam-diam sudut mata Dania bahkan sampai meneteskan air mata. Dia seperti melihat Vivian di dalam diri Fiona. Terlihat begitu cantik di hari spesialnya. Buru-buru Dania menghapus air mata, sebelum ada yang menyadari. Mama suka sekali kamu pakai gaun ini sayang, ucap Dania, dia bahkan mendekati sang anak dan menyentuh lengan Fiona dengan sayang. Benar, Mama juga sangat menyukainya, sambung Mutia. Pilihan anaknya memang tidak main-main, sempurna. Kita tinggal minta Davin untuk mencoba bajunya, usul Dania. Davin gampang jeng, apalagi tubuh Davin proporsional, dah nggak usah dicoba-coba, balas Mutia dan Dania hanya terkekeh. Sementara Fiona tiba-tiba memeluk kedua wanita ini. Dua wanita yang kini akan menjadi ibunya, menggantikan Vivian untuk mendampingi dia di pernikahan nanti. Fiona menangis dan Dania serta Mutia langsung memeluk sang anak dengan pelukan erat. Dania dan Mutia sama-sama tahu, pasti Fiona kini tengah teringat akan sang ibu. Menjelang pernikahan besok, Fiona tidak lagi tidur di apartemen. Setelah fitting baju dia pulang ke rumah, sementara Dania dan Mutia masih menemui catering yang akan mereka pakai. Meski yang menghadiri hanya keluarga, tapi semua keluarga mereka tinggal di kota ini, jika dihitung-hitung nanti akan ada 50 orang yang datang, lengkap dengan anak-anak kecilnya. Sampai di rumah, Fiona mulai melihat banyak orang-orang dari WO ada di sini untuk mendekorasi ruang tengah jadi ruang akad nikah dan kumpul keluarga. Tapi Fiona tidak banyak tanya, karena semua sudah disiapkan oleh Dania, dia hanya melewatinya begitu saja dan naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Saat ini jam 3 sore, Davin juga masih mengikuti les di sekolahnya. 2 minggu lagi les itu akan berakhir, lalu siap-siap menyambut ujian nasional. Sampai di kamar Fiona langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia memejamkan matanya dan langsung terbayang wajah Davin. Aku benar-benar sudah gila, umpat Fiona sendiri, sadar sudah jadi budak cinta sang calon suami. Tidak ingin terbayang-bayang wajah Davin, Fiona memutuskan untuk mandi saja, berendam di dalam bathtub dan mendengarkan lagu kesukaannya. Tapi baru berendam 5 menit, lagu yang sedang diputar di ponselnya berubah jadi dering.
Kenapa Davin menelpon? Bukannya dia sedang les, gumam Fiona, lalu tanpa pikir panjang dia langsung menjawab panggilan itu dengan tubuh yang hanya ditutupi oleh busa. Atakfirullahalazim, ucap Davin di ujung sana, hari ini dia tidak jadi les karena guru yang mengajar sedang sakit. Kini Davin pun sudah berada di rumah. Sayang, kira-kira dong kalau mau video call, jangan pas lagi mandi gitu. Tanya Davin dengan nada tidak terima, kini dia duduk di meja belajar. Kan sayang yang telepon aku, nanti nggak diangkat marah. Ya iya sih, itu kenapa ketutup busa, lihat dong. Sayang kenapa di rumah, bukannya hari ini masih les. Fiona tidak menuruti Davin, dia bertanya lain dan meletakkan ponselnya berdiri di samping batu. Sayang, kamu menyiksaku, ucap Davin dan Fiona hanya terkekeh. Ayo bicara saja, agar sayang tidak berpikir yang anu-anu. Mana bisa. Setelah menikah, sayang bebas menikmatinya setiap detik, karena kita akan tinggal bersama dan lebih leluasa. Aku akan terus mengurungmu di rumah. Kurung aku. Fiona. Kesal Davin saat melihat sang kekasih sudah genit seperti itu, masalahnya Fiona tidak ada di sini, kalau di sini sudah dia anu. Aku ingin kita melakukannya di dapur saat kamu menyiapkan sarapan, ucap Davin mulai berfantasi ria. Tapi aku tidak bisa masak. Kalau begitu saat sedang membuatkan aku susu. Buat susu ya? Tanya Fiona genit dan makin menjadilah fantasi Davin. Kita tinggal di mana setelah menikah? Di apartemen atau di rumah yang papa berikan untukku? Tanya Davin. Anak orang kaya hidupnya sudah terjamin sejak di dalam kandungan. Davin dan Gaisan, juga Fiona dan Dinara hanya meneruskan bisnis keluarga. Karena memang merekalah para pewarisnya. Di apartemen saja, kalau kita sudah punya anak baru pindah ke rumah. Davin mengangguk. Jam 5 sore Davin keluar dari dalam kamarnya, tujuannya langsung ke ruang tengah. Biasanya sore-sore begini ayah dan ibunya duduk di sana. Tapi ternyata bukan Mutia dan Alteza yang dia temui, melainkan Gaisan. Kakaknya itu duduk sendiri di ruang tengah, TV menyala namun dia menatap tablet yang dia pegang di tangan kiri. Sementara tangan kanannya mencatat entah apa di sebuah buku kecil, buku catatan. Davin geleng kepala, benar-benar pria yang hanya fokus bekerja. Bang, panggil Davin dengan suaranya yang tinggi. Tapi Gaisan tidak kaget, tetap fokus menatap tablet. Sahut Gaisan singkat, padat dan tidak jelas. Membuat Davin berdecih, namun teringat besok dia akan menikah. Senyum Davin kembali terbit. Kamu mau minta apa? Sebagai pelangkahan, ucap Davin dengan sangat jelas, disertai seringai kecil sebagai tanda merendahkan. Akhirnya untuk pertama kali Davin merasa menang dari kakaknya itu, karena akhirnya Davin yang akan menikah lebih dulu. Dan bagi Gaisan pertanyaan itu sangat mengusik pendengarannya. Kata pelangkahan itu mampu membuat perhatiannya pada tablet teralihkan, ganti menatap tajam sang adik. Aku tidak minta apa-apa. Baguslah, jadi tidak merepotkan aku, karena besok aku menikah jadi tidak punya waktu untuk mengurus keinginanmu. Benar kamu ingin menikah? Tentu saja, kenapa masih dipertanyakan? Kenapa harus Fiona? Kenapa memangnya? Apa kamu menyukai Fiona juga? Hening, sejenak mereka saling tatap dengan tatapan yang entah. Davin menatap tajam dengan dadanya yang bergemuruh, sementara Gaisan menatap dingin dengan wajahnya yang datar. Fiona memang wanita yang menarik, tapi aku tidak punya kesempatan untuk menyukai dia. Putus dari dewa dia langsung bertemu denganmu, jawab Gaisan, panjang lebar. Membuat Davin mengulum senyum, teringat pertemuan pertamanya dengan Fiona di klub malam. Saat itu Fiona baru putus dari dewa, dan mereka langsung one night stand. Aku tahu, kamu tidak segila itu untuk menyukai adik iparmu sendiri, balas Davin pula. Kenapa harus Fiona? Memangnya tidak ada teman sebayamu yang menarik? Wanita dewasa lebih menggoda, balas Davin dengan senyum yang semakin lebar. Untuk pertama kalinya Davin dan Gaisan bicara banyak seperti ini. Biasanya mereka hanya saling melewati jika bertemu. Semoga pernikahanmu bahagia, juga jadi pernikahan pertama dan terakhirmu, ucap Gaisan, mengakhiri pembicaraan mereka sore itu. Hari berlalu. Hingga tiba hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Alteza dan keluarga Gunawan. Jam 9 pagi ini akad akan digelar di mansion pengantin wanita. Fiona pun sudah bersiap, seluruh keluarga Gunawan menggunakan baju senada berwarna krim, dan keluarga Alteza yang seluruhnya menggunakan baju berwarna peach, sementara Davin menggunakan setelan tuxedo berwarna hitam. Jadi di pernikahan ini didominasi dengan dua warna, cantik sekali. Jam setengah 9 semua keluarga Davin sudah sampai di mansion Gunawan.
Davin bahkan sudah dipersilahkan duduk di meja ijab kabul dan menunggu pengantin wanitanya turun. Saat di rumah tadi Davin begitu percaya diri, dia tidak gugup sedikit pun. Namun ketika sudah duduk di sini, entah kenapa kepercayaan dirinya seperti hilang. Jantungnya bahkan berdebar, merasa gugup. Belum lagi saat pembawa acara dalam pernikahannya mengatakan jika pengantin wanita akan segera turun. Semua mata langsung tertuju ke arah tangga yang sudah dihiasi dengan banyak bunga mawar putih di kedua sisinya. Davin dibuat terpana saat melihat Fiona turun dari atas sana. "Istriku." Di antara langkahnya yang pelan-pelan menuruni anak tangga, tatapan Fiona tertuju ke arah sepasang mata yang juga menatapnya lekat. Davin di bawah sana terlihat begitu tampan dan menunggu kedatangannya. Hati Fiona berdebar, tanpa disadari olehnya keringat dingin pun sudah muncul di kedua telapak tangan. Untunglah Fiona tidak jalan sendiri, dia didampingi oleh sang adik, Dinara. Sampai akhirnya, Fiona sampai di meja ijab kabul dan duduk tepat di sebelah Davin. Semua mata dibuat terpana saat melihat sepasang pengantin itu, mereka begitu serasi seolah tak ada lagi jarak usia yang membentang. Davin bahkan masih menoleh ke kiri, terus menatap wajah kekasih yang sedikit menunduk. Fiona sangat cantik hari ini, membuatnya ingin tersenyum terus. Gunawan berdeham, menyadarkan Davin dari mengagumi kecantikan sang anak. Gunawan duduk di hadapan mereka berdua, karena Gunawan sendirilah yang akan menikahkan anaknya, sementara Pak Penghulu mendampingi. 2 kali Gunawan dan Davin sama-sama belajar mengucapkan ijab kabul itu sampai akhirnya ijab kabul yang sesungguhnya diucapkan. Sampai akhirnya bergema suara sah dan alhamdulillah. Fiona berkedip dan ada air mata yang langsung jatuh, entah kenapa tiba-tiba dia kembali teringat akan sang ibu. Membuatnya menangis bercampur rasa bahagia dan syukur yang dia rasa. Sebelum Davin memeluk istrinya, Gunawan lebih dulu memeluk sang anak. "Selamat sayang, kamu cantik sekali hari ini, seperti mamamu," ucap Gunawan. Dia pun teringat akan istri pertama yang telah tiada. Davin berdeham, ingin mengingatkan Gunawan bahwa saat ini giliran dia yang memeluk sang istri. Keluarga yang lain terkekeh, lain halnya dengan Gunawan yang menatap tajam sang menantu. Kini Gunawan baru merasa, jika Davin sudah mengambil Fiona darinya. Kini Fiona sudah menjadi seorang istri, sepenuhnya mematuhi Davin dibanding dirinya. Setelah Gunawan menyingkir, kini Davin bisa menatap wajah sang istri dengan lekat, air mata yang mengalir di wajah sang istri tak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Davin bahkan bergerak otomatis untuk menghapus air mata itu dan mengecup kening sang istri. Ciuman hangat yang membuat Fiona kembali tersenyum. Dan gantian Davin yang tersenyum lebar saat Fiona mengambil tangan kanannya dan dicium takzim. Semua orang meleleh melihat pemandangan romantis itu. Sah menjadi suami dan istri, Davin langsung memeluk istrinya erat. Selesai ijab kabul, kini kedua keluarga itu menikmati hidangan yang sudah tersaji. Sementara kedua pengantinnya sudah kabur naik ke lantai 2 dan menuju kamar Fiona. Mengunci pintu itu rapat-rapat, bahkan membuat tulisan di depan pintu "Jangan diganggu". Sampai di dalam kamar, Davin langsung mencium bibir sang istri dengan serangan membabi buta. "Vin," pelan-pelan. Mendengar Fiona masih memanggil namanya, membuat Davin menyeringai. Dia melepaskan ciumannya dan menatap Fiona seolah ingin menerkam mangsa. "Kamu memanggilku apa?" "Davin." "Jangan menatapku seperti itu," jawab Fiona, membuat Davin kehabisan kata-kata. Dia tidak jadi marah, malah semakin menggila. "Kucing nakal. Aku bukan kucing lagi, tapi istri." Davin tak bisa berkata-kata. Tanpa banyak tanya lagi, Davin kembali mencium bibir sang istri. Davin mencoba tenang, kali ini dia tidak ingin terburu-buru. Ini adalah percintaan pertamanya dengan Fiona dengan status mereka yang baru, sebagai suami dan istri. Davin ingin menciptakan kenangan yang akan dia dan Fiona ingat seumur hidup. "Kenapa berhenti?" tanya Fiona. "Aku sangat mencintaimu Vio, sangat." "Nitu, aku juga sangat mencintaimu sayang." Dan terjadilah malam yang panjang dan panas itu.